berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dengan program Renungan Harian. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang firman yang disingkapkan. Saya akan mengajak saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga tentang firman yang disingkapkan. Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama mulai. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, puji Tuhan, kita melihat di sini bahwa seorang Nikodemus, dia adalah ahli Taurat, datang menemui Yesus dan dia sebetulnya ingin sharing. Dia ingin mendapatkan satu informasi atau firman yang datang kepadanya, atau dia ingin diskusikan tentang sebagai seorang utusan Yesus itu yang datang dari Allah. Dia ingin tahu itu ya, Yesus yang datang dari Allah dan mengadakan tanda-tanda yang ajaib gitu kan. Dia ingin tahu kalau datang dari Allah seperti apa gitu ya. Dia pasti akan melakukan hal-hal yang ajaib, dan Nikodemus ingin tahu ini. Dia ingin sharing soal itu. Tetapi Yesus hanya menjawab ayat 3. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus mengetahui persis bahwa Nikodemus tidak membutuhkan cerita tentang Allah yang besar. Nanti saja itu, gitu ya. Yang dia butuhkan adalah kelahiran kembali. Jadi yang dibutuhkan oleh Nikodemus adalah kelahiran baru. Dia harus dilahirkan dari firman dan roh, ya, kelahiran baru. Nah, disinilah yang saya sebutkan firman yang disingkapkan. Saudara dan saya membutuhkan sesuatu. Tuhan tahu kebutuhan saya, kebutuhan saudara. Tuhan tahu saudara membutuhkan ketenangan, saudara membutuhkan keuangan, saudara membutuhkan pendidikan. Ada yang membutuhkan supaya usahanya maju, ada yang membutuhkan supaya ikatan-ikatannya dilepaskan, ada yang membutuhkan kesembuhan dan lain sebagainya. Kita perlu firman yang disingkapkan. Bagi Nikodemus dalam konteks ini, dia butuh kelahiran kembali, sebab dengan dia dilahirkan kembali, dia dapat melihat Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Mari saya ajak saudara membuka di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-18. "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Jadi kalau mata kita dibukakan, maka kita dapat memandang keajaiban-keajaiban daripada Taurat Tuhan. Tuhan menyingkapkan firman-Nya, tetapi mata kita harus juga disingkapkan supaya mana kebutuhan kita. Kita harus memiliki kepekaan dan Tuhan pasti akan memberikan itu ya. Kita lihat di dalam 130 ya, ayat 130. "Bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Kita memerlukan firman yang tersingkap. Firman ini kan begitu banyak nih, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Kita memerlukan firman yang menjadi kebutuhan kita. Saya katakan tadi bahwa kebutuhan kita berbeda-beda. Saat ini ada yang membutuhkan ketenangan, ada yang membutuhkan keuangan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan pendidikan, ada yang membutuhkan semangat, ada yang membutuhkan sukacita, ada yang membutuhkan damai sejahtera. Ya, kita minta penyingkapan,
kita minta tersingkap itu, terbuka itu, menjadi rema. Ya, sama seperti Nikodemus. Dia pingin sharing tentang Allah yang besar. Dia pingin sharing tentang kedatangan Yesus ke dunia karena dia berasal dari sorga. Dia ingin tahu itu. Tetapi Tuhan melihat yang dia butuh bukan itu. Yang dia butuh adalah kelahiran baru. Kita pun demikian saat ini. Mari kita berdoa, Tuhan singkapkan firman itu. Dan Tuhan tahu, saudara dan saya membutuhkan apa, Tuhan tahu. Ya, saudara-saudara, saya ingat satu cerita. Ya, di dalam 2 Samuel 12. Di situ firman Tuhan disampaikan kepada Daud dalam satu ilustrasi. Bahwa ada 2 orang di satu kota, yang satu kaya, satu miskin, yang satu banyak domba, yang satu tidak punya apa-apa, mungkin cuma satu binatang peliharaannya. Pada waktu kedatangan tamu, dia memaksa supaya dombanya itu, yang punyanya si miskin itu aja yang disembelih gitu kan. Yang orang kaya ini nggak mau menyembelih kambing dombanya gitu kan. Kemudian Nathan menyampaikan, bagaimana pendapatmu? Daud berkata, dia harus menggantikan 4 kali lipat kedua. Ya, orang itu harus dihukum. Kemudian Nathan berkata, engkaulah orang itu. Kamulah orang itu. Saudara yang kekasih, Nabi Nathan berhadapan dengan Raja Daud. Raja Daud memiliki otoritas. Bisa saja pada saat itu Nabi Nathan disuruh tangkap, kemudian dihukum mati. Cuman karena ini firman yang disingkapkan bahwa inilah kebutuhan Raja Daud, yaitu bahwa firman yang disampaikan oleh Nathan ini harus membuat Raja Daud itu bertobat. Ingat akan perbuatannya, ingat akan rancangan yang salah, ingat rancangan yang sangat jahat di mata Tuhan. Jadi walaupun firman itu begitu keras, firman itu begitu menyakitkan, tapi Raja Daud merasa kehadiran Tuhan. Ini suruhan Tuhan, ini suara Tuhan. Daud mengaku dia bersalah. Firman tersingkap untuk kebutuhan Raja Daud. Saudara yang kekasih, kadangkala mungkin kita juga sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan menyiapkan firman-firman begitu keras, menegur begitu keras. Kalau itu disingkapkan oleh Tuhan, kita merasa ini suara Tuhan. Ini suara Tuhan, walaupun keras. Tapi kalau bukan dari Tuhan, tidak disingkapkan oleh Tuhan, kita nggak berasa apa-apa, saudara-saudara. Ya, orang yang ditegur itu nggak berasa apa-apa. Karena tidak disingkapkan oleh Tuhan. Tetapi kalau disingkapkan oleh Tuhan, ya, itu menjadi rema, maka semua akan tunduk. Semua akan merasa terharu. Semua akan merasa ini suara Tuhan. Ini firman disingkapkan. Itu bedanya ya. Firman yang disingkapkan dan firman yang diolah. Kata-kata yang diolah oleh manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan akan menyingkapkan itu. Caranya bagaimana, saudara-saudara? Kita buka mata rohani kita. Seperti Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku dapat memandang keajaiban-keajaiban Taurat-Mu. Dan Tuhan akan menyingkapkan firman-Nya. Kalau itu Tuhan singkapkan, ya itu kebutuhan kita. Dan berikut, ya sebagai ayat terakhir dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata begini. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara, Tuhan setiap hari, setiap saat, dia ada di pintu hati kita. Dia ingin mengetok, memberikan firman yang tersingkap.
Buka hati saudara, buka keinginan saudara untuk dengar firman Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan akan bukakan itu, Tuhan akan singkapkan itu. Karena Dia mau kita menerima remah-remah firman Tuhan, suara kehidupan. Saya yakin dan percaya, kita semua ingin mendengar suara kehidupan itu, firman yang disingkapkan itu, untuk memelihara kita, menjaga kita, dan memberikan keuntungan bagi perjalanan kehidupan kita, memberikan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau hebat ya Tuhan. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan, yang menjadi kebutuhan kami. Sekalipun firman itu keras, tapi kalau itu disingkapkan oleh Tuhan, itu menjadi kebutuhan kami, menjadi kebutuhan jemaat. Seberapa jauh dan seberapa banyak orang-orang mendengar firman ini, biarlah singkapkan firman menjadi kekuatan, menjadi kebutuhan kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada program berikut. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.